presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Max Charles Kapo, STH. Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online maupun yang hadir di gereja secara luring. Sekalipun kita masih menjalani kehidupan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir, bahkan nyaris membuat kita begitu khawatir, kita tetap bersyukur karena Allah selalu hadir memberkati kehidupan kita bersama keluarga tercinta. Maka inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, penuh kesiapan hati yang rindu berada di hadirat Allah Sang Maha Kudus. Sujud sembah bagi Dia dalam roh dan kebenaran di Minggu ke-13 sesudah Pentakosta, 30 Agustus 2020. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersaat teduh pribadi. Jemaat, kami undang berdiri dan kita menyanyikan lagu pujian dari nyanyian Kitab Bakti 202, Burung-burung mulai berkicau. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita terambil dalam Mazmur 107 ayat 43 yang menyatakan, siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai serta dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Firman
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah sumber segala rahmat kehidupan, Engkau yang berkuasa atas sejarah perjalanan iman umat kepunyaan-Mu. Kami senantiasa bersyukur karena di tengah situasi dunia yang masih berada dalam cengkeraman maut COVID-19, kami tetap terpelihara di dalam kuasa-Mu. Sekalipun pandemi ini berdampak pada persendian ekonomi keluarga kami, bahkan banyak orang yang tanpa diduga harus menerima kenyataan pahit dirumahkan dari perusahaan tempat ia bekerja. Omset usaha yang menurun drastis dan kehilangan mata pencarian karena lahan usaha ditutup. Sementara yang lain terpuruk dalam kedukaan yang mendalam karena kehilangan anggota keluarga yang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19, hingga terpaksa membatalkan semua rencana besar kehidupan masa depannya. Sungguh ini masa teramat berat buat kami ya Tuhan, ketika kami harus tetap berdiam di rumah saja, bekerja dan belajar dari rumah saja. Kami juga harus menjaga jarak dengan orang-orang yang kami kasihi. Terkadang kami letih dengan semua ini. Kami harus beradaptasi dengan kebiasaan baru yang penuh keterbatasan. Tolong beri kami roh-Mu ya Tuhan, agar kami kuat mengayun langkah bijak demi lanjutkan perjalanan iman kami menuju masa depan yang Kau janjikan. Pulihkanlah dunia ciptaan-Mu ini, agar kami tanpa ragu bernafas lega menikmati keasrian alam raya ciptaan-Mu. Dan oleh kasih anugerah-Mu, kami jalani kehidupan penuh pengharapan dalam pembaruan hidup, dalam kebenaran janji-janji-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba kita pada pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Kembali ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kalau di pagi hari ini Tuhan Engkau karuniakan kami kembali untuk kami bersama-sama dalam satu persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Walaupun kami tidak secara luring tatap muka, tapi kami melaksanakan ibadah secara online melalui teknologi digitalisasi. Tapi kami percaya Tuhan pasti hadir juga di tengah-tengah peribadatan kami ini. Dan saatnya bagi kami Tuhan untuk kami menerima pencerahan melalui pemberitaan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami, layakan kami, dan biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar dapat kami wujud nyatakan ketika Tuhan mengutus kami sepanjang pekan yang baru. Bersabdalah ya Tuhan saat ini juga, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin.
Marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikkan embun." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti saudara-saudara yang kekasih, kita semua mendambakan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Siapapun dia, saudara-saudara yang kekasih, dia ingin bahagia. Persoalannya, saudara-saudara, bagaimana memperoleh kebahagiaan tersebut. Namun, sebelum mencapai kebahagiaan tersebut, saudara-saudara yang kekasih, apa sebenarnya ukuran kebahagiaan? Saudara-saudara, orang biasanya mengartikan bahagia ketika ia memperoleh atau ia mendapatkan. Ketika seseorang, saudara-saudara yang kekasih, memperoleh harta. Ketika seseorang, saudara-saudara yang kekasih, memperoleh kekuasaan. Ketika seseorang, saudara-saudara yang kekasih, dia berhasil dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya, maka dia berbahagia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, untuk mencapai kebahagiaan itu dalam terang firman Tuhan, di pagi hari ini, saudara-saudara yang kekasih, ada prasyaratnya. Firman Tuhan katakan tadi, saudara-saudara yang kekasih, berbahagialah orang yang mendapat hikmat,
orang yang memperoleh kepandaian. Ternyata untuk memperoleh kebahagiaan tersebut, saudara-saudara, orang harus memiliki hikmat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu hikmat, saudara-saudara? Hikmat, saudara-saudara, adalah pengetahuan yang bersumber daripada Tuhan. Hikmat, tentu saudara-saudara yang kekasih, berisi pengetahuan. Orang yang berhikmat, saudara-saudara yang kekasih, memang orang yang pandai. Tetapi orang yang berhikmat tidak cukup dia memiliki kepandaian, memiliki segudang banyak pengetahuan. Tapi seorang yang berhikmat, saudara-saudara yang kekasih, selain pandai, dia adalah orang yang bijak. Nah, ini saudara-saudara bisa dimiliki kalau orang tersebut, saudara-saudara, adalah takut akan Tuhan. Artinya dia melihat apa yang dia dapatkan tadi, pengetahuan, kepandaian, itu berasal daripada Tuhan. Bukan daripada kekuatannya, kemampuannya. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara, karena itu berasal dari Tuhan, semuanya dia kembalikan kepada Tuhan. Artinya apa yang dimilikinya saudara, kepandaian, dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Inilah saudara-saudara yang kekasih, ciri orang yang berhikmat. Dan orang yang berhikmat ini, saudara-saudara yang kekasih, dia mudah untuk memperoleh kebahagiaan di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah wabah pandemik COVID-19 ini, saudara-saudara, yang bermula virus ini berasal dari Cina sekitar akhir tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, virus ini, saudara-saudara yang kekasih, tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Tapi virus ini, saudara-saudara yang kekasih, mematikan. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, ketika wabah pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia, saudara-saudara, sekitar bulan Maret, saudara-saudara yang kekasih, mulailah wabah pandemi COVID-19 itu masuk ke Indonesia, dan banyak sekali saudara-saudara yang kekasih yang terkena COVID-19 ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika COVID-19 ini menjadi wabah di negeri kita, saudara-saudara yang kekasih, lalu pemerintah, saudara-saudara, mengharuskan untuk menjaga jarak. Mengharuskan saudara-saudara yang kekasih agar semua orang masyarakat Indonesia, saudara, memperhatikan protokol kesehatan. Harus memakai masker, lalu kemudian rajin cuci tangan, juga menjaga kesehatan, dan diharapkan saudara-saudara yang kekasih, supaya orang masyarakat di Indonesia bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, wabah pandemi COVID-19 ini, saudara-saudara yang kekasih, merusak banyak tatanan kehidupan saat ini. Dan itu juga termasuk, saudara-saudara yang kekasih, tatanan di dalam kehidupan bergereja, saudara-saudara. Salah satu contohnya, saudara-saudara yang kekasih, adalah ibadah kita saat ini. Ibadah kita saat ini, saudara-saudara yang kekasih, ibadah online, ibadah daring, saudara-saudara yang kekasih, tanpa kita tatap muka langsung di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur, saudara-saudara, ada teknologi. Dengan adanya teknologi, khususnya
saudara-saudara yang kekasih, teknologi di bidang digital dan juga teknologi di informasi itu sangat membantu saudara-saudara yang kekasih dalam kerangka pelayanan gereja Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekalipun di awal-awalnya saudara-saudara yang kekasih, kita tidak bisa beribadah secara tatap muka, secara luring. Tapi dengan adanya teknologi digitalisasi, saudara-saudara yang kekasih, kita dapat beribadah secara online. Jemaat dapat beribadah di rumah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia teknologi digitalisasi dan teknologi informasi, sekali lagi saudara-saudara yang kekasih, menjadi penunjang utama. Dapat memberikan informasi, dapat meneruskan informasi dari pribadi saudara-saudara yang kekasih kepada institusi juga. Orang bekerja, belajar, berbelanja, rapat kerja, diskusi, reuni, berjualan, termasuk juga saudara-saudara dalam ruang-ruang ibadah, semuanya memanfaatkan media sosial dengan menggunakan perangkat digital dan jaringan internet di dalamnya. Akan tetapi, dunia digital pun saudara-saudara yang kekasih membuka kesempatan yang sama bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merealisasikan niat jahatnya. Saudara-saudara yang kekasih, berbagai kejahatan penipuan misalnya, penyebaran berita bohong, hoax, dan amoral, lalu kemudian penghinaan, juga menggunakan perangkat dan media yang sama juga. Kita ingat saudara-saudara yang kekasih, ketika pemilu, banyak sekali saudara-saudara yang kekasih, berita-berita hoax, kabar bohong. Berita-berita saudara-saudara yang menghina dan lain sebagainya. Dunia digital memang memiliki dua sisi manfaat. Tentu secara positif, tapi juga secara negatif di dalamnya. Sisi positif tentu juga jika dimanfaatkan bagi kebaikan untuk mendukung kehidupan semua orang dengan benar, saudara-saudara. Sedangkan sisi negatif, ketika media sosial di era digital ini digunakan sebagai instrumen untuk menyakiti orang lain atau menyebarkan konten yang tidak bermoral di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut bacaan kita tadi dalam Amsal 3 ayat 13 sampai 20, hidup bahagia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan di dalamnya. Teknologi digital merupakan bagian daripada dunia ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk menghadirkan kebaikan dan juga kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud tidak berasal atau dirancang melalui kejahatan atau membuli, atau mendiskreditkan orang lain. Kebahagiaan sesungguhnya bersumber dari hikmat yang menciptakan maupun memelihara kehidupan dan bukan menghancurkan dan menindas kehidupan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, konon saudara-saudara penemu bom itu, ketika dia menemukan bom, saudara-saudara, dia sangat bersukacita dan dia sangat bangga sekali atas penemuannya. Karena penemuannya itu, saudara-saudara, dengan adanya bom, lalu jalan-jalan itu, saudara-saudara, yang tadinya sulit untuk menembus bukit-bukit batu, dengan adanya bom, lalu gunung batu itu dibom, saudara-saudara yang kekasih, supaya kemudian dapat dibangun jalan yang bagus. Tapi kemudian saudara-saudara penemu bom itu terkaget-kaget ketika saudara-saudara bom itu jatuh di tangan orang yang mempunyai krisis mental atau juga krisis spiritual di dalamnya. Krisis pikiran saudara-saudara yang kekasih, tapi juga krisis jiwa. Ya kaget saudara-saudara yang kekasih, hasil penemuannya
ternyata berikutnya saudara-saudara, banyak orang yang jatuh binasa, saudara-saudara yang kekasih, karena jatuh ke tangan orang yang tidak berhikmat tadi. Orang yang mempunyai krisis mental dan krisis spiritual. Dia pakai bom itu untuk membinasakan sesamanya manusia. Saudara-saudara, dalam rasa penyesalan itu, seorang penemu bom itu pada akhirnya, saudara-saudara, hasil penemuannya itu, saudara-saudara yang kekasih, ya, yang selama ini dia dapatkan, ya, dia sumbangkan kepada orang-orang yang menderita. Nah, itu akibat, saudara-saudara yang kekasih, penemuannya yang di satu sisi menimbulkan sisi positif, tapi di lain sisi dapat menimbulkan sisi negatif ketika itu jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhikmat tadi, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya saudara-saudara sama seperti juga cerita tentang penciptaan. Pada waktu Tuhan menciptakan pada hari yang pertama sampai hari yang kelima, semua yang diciptakan dalam alam itu baik adanya, saudara-saudara. Termasuk pada hari ke-6 Tuhan menciptakan baik juga manusia itu. Namun saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang Tuhan ciptakan itu, saudara-saudara, itu memang Tuhan ciptakan untuk kesejahteraan manusia. Makanya manusia diciptakan pada hari yang ke-6 di dalamnya. Dan itu untuk kebahagiaan daripada manusia itu. Namun, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagi Tuhan itu saudara-saudara baik adanya seluruh ciptaan. Tetapi belum tentu saudara-saudara bagi orang yang tidak berhikmat. Apa yang Tuhan ciptakan, saudara-saudara, kalau jatuh ke tangannya, bisa membahayakan bagi kehidupan sesama manusia. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di era yang sekarang ini, saudara-saudara, betul kita membutuhkan orang-orang yang pandai. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, saudara-saudara yang kekasih. Tetapi tidak cukup, saudara-saudara. Di zaman era digitalisasi dan teknologi informasi ini, dibutuhkan juga orang-orang yang berhikmat tadi. Orang-orang yang berhikmat inilah, saudara-saudara yang kekasih, ya, sangat dibutuhkan di tengah-tengah modernisasi ini. Karena di tengah-tengah era teknologi digital dan teknologi informasi akan menghadirkan kehidupan yang bahagia, saudara-saudara, jika para penggunanya diterangi dan dikuasai hikmat daripada Tuhan Allah di dalamnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita menyambut dengan sukacita di era modernisasi ini, era teknologi ini, saudara-saudara yang kekasih, kemajuan-kemajuan di bidang teknologi apa saja. Tapi di lain sisi, saudara-saudara yang kekasih, jangan sampai kemajuan-kemajuan itu, saudara-saudara, jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, alias orang-orang yang tidak berhikmat, saudara-saudara yang kekasih. Karena ketika itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhikmat, dia bisa menyalahgunakan, saudara-saudara, penemuan-penemuannya itu bukan untuk mensejahterakan, bukan untuk, saudara-saudara yang kekasih, memanusiakan manusia, tapi justru bisa memberhanguskan manusia itu sendiri dan seluruh alam ciptaannya. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, di era sekarang yang semakin maju, semakin juga, saudara-saudara yang kekasih, kita tingkatkan, saudara-saudara. Kita tingkatkan, ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, iman kita yang kuat. Kita ciptakan, saudara-saudara, orang yang berhikmat tersebut. Dibutuhkan memang orang-orang yang pandai, tapi dibutuhkan juga, saudara-saudara yang kekasih, orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang menyadari bahwa apa yang dia temukan itu, saudara-saudara yang kekasih, berasal dari Tuhan, sumbernya daripada Tuhan. Karena itu dia selalu menggunakannya, saudara-saudara, karya dan karsanya, dia kembalikan kepada Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah, saudara, orang yang dibutuhkan. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berhikmat.
Demikian juga saudara-saudara di tengah-tengah kehidupan bergereja. Dibutuhkan juga saudara-saudara yang kekasih orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Supaya ketika dia melayani saudara-saudara yang kekasih, dia tidak semata-mata bertanggung jawab kepada pimpinan. Tidak semata-mata bertanggung jawab kepada jemaat. Tapi yang terutama saudara-saudara, dia takut akan Tuhan. Kalau seseorang takut akan Tuhan, maka dia pasti mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Buku kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mat, dipersilakan duduk. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk sapaan firman Tuhan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami, ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Bapa di surga, agar kami benar-benar dapat kritis terhadap kemajuan teknologi digitalisasi dan teknologi informasi. Kami bersyukur Tuhan, sesungguhnya kemajuan-kemajuan di bidang digitalisasi dan teknologi informasi adalah untuk kesejahteraan manusia di dalamnya. Tetapi Bapa di surga,
ketika penemuan-penemuan itu jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, maka dapat membahayakan kehidupan sesama manusia di dalamnya, dapat merusak hidup dan kehidupan di dalamnya. Karena itu Bapa di dalam Yesus Kristus, tolonglah ya Tuhan, khususnya anak-anak-Mu Bapa di surga, agar kiranya Tuhan spiritualitasnya, mentalitasnya benar-benar senantiasa diterangi dan dikuasai oleh Roh Tuhan di dalamnya. Supaya apapun yang kami terima, yang kami peroleh, yang kami dapatkan Bapa di surga, khususnya kepandaian-kepandaian di dunia ilmu pengetahuan, kiranya semuanya itu Tuhan, kami mau melihat itu bersumber atau berasal daripada Tuhan sendiri. Bukan karena kehebatan pada diri kami. Dan karena itu apa yang kami dapatkan, yang kami temukan itu Bapa di surga, kami kembalikan kepada Tuhan. Terus dengan demikian kami bertanggung jawab terhadap penemuan-penemuan tersebut. Dan kami mempergunakannya untuk hajat hidup orang banyak, untuk kesejahteraan orang banyak di dalamnya. Tuhan Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau hadirkan anak-anak-Mu yang berhikmat di dalamnya Bapa di surga. Sehingga apa yang ia terima, semuanya dia kembalikan kepada Tuhan dan dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan di tengah-tengah rakyat banyak dan orang banyak di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Tuhan tolong Bapa di surga agar dijauhkan dari orang-orang yang krisis mental pikiran, tapi juga krisis spiritual jiwa atau hatinya, yang hanya mau mempergunakan kemajuan teknologi untuk kepentingan pribadi, untuk kepuasan pribadi. Tuhan tolong Bapa dalam surga, biarlah Tuhan anak-anak-Mu senantiasa Tuhan dekat kepada Tuhan, sehingga dengan kedekatan itu Bapa di surga, kami tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam hidup dan kehidupan beriman kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kemajuan-kemajuan di dalam teknologi itu benar-benar kami manfaatkan untuk supaya manusia semakin menjadi manusia, memanusiakan manusia, memperingan tugas-tugas manusia di dalamnya Bapa di surga, dan dipergunakan benar-benar Tuhan secara bertanggung jawab dalam hidup dan kehidupan beriman kami. Terima kasih Bapa, kami sehati berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Kami sehati berdoa Tuhan Bapa di surga untuk orang-orang yang menderita apapun penderitaan mereka, termasuk mereka-mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk para medis yang berjuang di garda terdepan. Tuhan tolong kuatkan mereka Bapa, dan berikan semangat mereka. Dan mereka benar-benar Tuhan lindungi mereka, supaya benar-benar Tuhan lewat perjuangan mereka, banyak pasien COVID-19 yang boleh pulih kembali Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan mereka-mereka yang diisolasi, biarlah imunitas mereka kuat karena iman mereka pun yang kuat di dalamnya. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Mereka-mereka yang ditinggalkan saudara mereka karena COVID-19, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan di dalamnya. Bapa Surgawi, kami berdoa Bapa di surga, secara khusus Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang sakit di tengah-tengah jemaat GBB Karis, Bapak Benalus Ngio, Bapak Johar Sibua, dan Ibu Stella Pati Rajawane. Tuhan, tiriklah kekasih-kekasih kami, angkatlah penderitaan mereka, berkati segala obat-obat dan makanan yang minum agar dapat memulihkan kesehatan mereka Bapa. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Bapa di surga untuk saudara-saudara kekasih kami yang berbahagia karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan dari tanggal 31 Agustus sampai 5 September.
Kami berdoa Bapa di surga untuk Bapak Wilhelmus Yakub Papilaya, Ananda Adril, Paulus Patiwail, dari Panesa, Dwine Kristabel Sanyoto, Bapak Stephen Darius Bondekamasi, dari Alberto Evander Giovanni Papilaya, dari Siska Poni Rambing, dari Sofia Simorangkir, Nyonya Astrid Caroline Owen Sairtian, Nyonya Rini Sarmauli Watimena Marpaung, dari Nina Rosada Kontu, Ananda Gabriel Penil Benu, Nyonya Rementi Panggabean Pasaribu. Demikian juga keluarga Sairwona Patola. Tuhan, sukacita yang mereka alami karena pertambahan usia kelahiran dan usia bata rumah tangga mereka sempurnakan, dan berkati perjalanan kehidupan mereka ke depan, agar kiranya Tuhan bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan, keluarga Manatar, keluarga Latuhin, keluarga Arwan Aritonang, keluarga Kaja Tetelepeta, keluarga Hukom, keluarga Sumiati Bustami, keluarga Lego Wengkang, keluarga Patika Wamual, keluarga Loak Anabokai, keluarga Nangkalumi, keluarga Simorangkir Segian, keluarga Lasut Panggabean. Berkati Tuhan keluarga-keluarga ini dalam perjuangan hidup mereka, dan berkati ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan masalah-masalah hidup mereka, berikan kekuatan dan jalan keluar. Dan pakai keluarga-keluarga ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, akhirnya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak yatim, piatu, janda, duda-duda dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka Tuhan. Berjuang seorang diri, Tuhan kiranya menjadi Allah yang Immanuel beserta dengan kekasih-kekasih kami tersebut dalam perjuangan hidup mereka. Biarlah Tuhan curahkan berkat-berkat jasmani untuk mereka Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
gerbang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang Jemaat yang diberkati Tuhan, iman sejati tidak pernah menahan apa yang menjadi bagian Tuhan di tiap rejeki yang kita nikmati. Dan bersyukur adalah tanda pembuktian kita mengaku percaya hidup kita terpelihara oleh cinta kasih Tuhan. Olehnya, mari nyatakan syukur hati kita kepada Allah dengan memberi persembahan syukur. Sebagaimana pengajaran firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hari ini jemaat diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan persembahan, menunjang program kerja dan pengadaan alat-alat untuk ibadah live streaming melalui rekening Bank DKI GPIB Karis atau pada kotak yang tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 79 bait 1. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya
marilah berdiri kita membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Allah dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Allah, karena berkat-Mu sempurna melebihi memelihara kehidupan kami, khususnya di masa teramat sulit saat ini, ketika dunia ciptaan-Mu berada dalam cengkraman virus mematikan COVID-19. Di dalam kuasa berkat-Mu, kami dan keluarga kami tetap sehat dan selamat. Maka terimalah persembahan syukur hati kami yang telah kami kumpulkan ini, dan lingkupi persembahan kami oleh kuasa-Mu agar menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan menyampaikan pokok-pokok penting pada warta jemaat. Mohon perhatiannya sejenak. Jadwal kegiatan pelayanan dan laporan keuangan sepekan serta informasi lainnya sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Persiapan presbiter, pemandu lagu dan organis yang bertugas dalam ibadah minggu secara luring tanggal 6 September 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa katekisasi reguler akan dimulai kembali pada awal bulan September 2020. Bagi jemaat yang putra-putrinya ingin mengikuti katekisasi, pendaftaran sudah dimulai bulan Agustus 2020 pada korsek di masing-masing sektor atau di kantor sekretariat gereja GBB Karis Pulau Gebang pada hari kerja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GBB Karis, sesuai surat Majelis Sinode tertanggal 3 Juli 2020 perihal pengadaan pengurus Pelkat dan pelayan PA atau PT, bahwa calon pengurus, ketua, sekretaris, dan bendahara untuk Pelkat GP, PKP, PKB, dan Pelkat PKLU, kecuali pengurus Pelkat PA dan PT, dipilih dari antara pelayan PA atau PT, dicalonkan dari sektor masing-masing dan dikoordinasikan dengan majelis sektor. Nama-nama calon pengurus harus sesuai persyaratan administrasi dan kualitatif, sebagaimana pemilihan penatua dan diaken. Kemudian dimasukkan ke PHMJ pada hari Selasa 25 Agustus 2020. Adapun rencana pemilihan akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 September 2020 di gedung gereja GBB Karis. Demikian pemberitahuan kami. Terima kasih. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan kemurahannya sehingga kita selalu dalam keadaan yang diberkati. Bapak dan Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat ini karena adanya pandemi COVID-19, ibadah kita di samping dilakukan di gedung gereja dengan mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah, kita juga masih melakukan ibadah secara online untuk jemaat yang belum bisa hadir di gedung gereja, di mana untuk terus melakukan ibadah hari Minggu dan ibadah-ibadah Pelkat yang dilakukan secara online diperlukan peralatan yang bisa secara langsung atau live streaming. Karena saat ini alat yang dipakai merupakan pinjaman dari jemaat, mengingat pandemi COVID-19 ini masih berlangsung dan waktunya belum dapat dipastikan berapa lama, maka dipandang perlu bagi jemaat Karis untuk memiliki sendiri peralatan live streaming. Dalam sidang Majelis Jemaat tanggal 18 Juli 2020 telah diputuskan bahwa jemaat Karis akan membeli perangkat untuk live streaming. Untuk itu, kami mohon partisipasi warga jemaat GBB Karis dan simpatisan untuk membantu pengadaan perangkat live streaming antara lain 1. Laptop, 2. Update website, 3. Kamera dan tripod, 4. Switcher, 5. Router, 6. Kabel HDMI, 7. Eksternal harddisk,
8 Zoom recorder. Adapun total biaya yang dibutuhkan kurang lebih sebesar 40 juta rupiah. Bila jemaat ingin berpartisipasi secara langsung, dapat menghubungi Ketua PIG Bapak Penatua Darin R. Legoh. Sehubungan dengan arahan dari Wali Kota Jakarta Timur untuk disiplin terhadap protokol kesehatan, Satgas COVID Pulau Gebang telah memberikan persetujuan untuk mengadakan kegiatan peribadahan di GPIB Karis Pulau Gebang sesuai protokol kesehatan yang telah dilakukan dan terlampir tanda tangan persetujuan dari Ketua Satgas COVID Pulau Gebang. Demikian untuk diketahui jemaat. Majelis dan seluruh warga GBIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Maksarles Kapoh STH, Ketua Majelis Jemaat GBIB Karis Pulau Gebang, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak Pendeta dan keluarga. Terima kasih juga kepada organis dan pemandu lagu serta tim multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Majelis Jemaat GPIB Karis Jakarta telah siap untuk menggelar ibadah minggu mulai tanggal 5 Juli 2020 di masa new normal ini. Baik di Gereja Tipar Cakung pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 6 sore di gedung gereja ini. Selanjutnya, silakan jemaat memperhatikan visualisasi yang kami sajikan ini, supaya dapat dipatuhi. Dalam memasuki era new normal, GPIB Karis telah mempersiapkan tata cara untuk memastikan jemaat terhindar dari COVID-19. Bawalah masker pribadi Anda. Pastikan kondisi tubuh dalam keadaan bersih dan sehat. Perlengkapan kebersihan tersedia dan siap untuk digunakan. Pembatasan jumlah jemaat dilakukan dengan registrasi. Form registrasi akan dibagikan majelis jemaat secara online pada hari Kamis dan Jumat sebelum ibadah. Pastikan setiap anggota keluarga Anda telah teregistrasi. Dan gereja dapat menolak jemaat sesuai ketentuan yang berlaku.
seorang majelis mengarahkan jemaat saat memasuki ruang ibadah menuju kursi yang dipersiapkan. Seluruh majelis jemaat yang bertugas mengenakan atribut kesehatan sesuai protokol penanganan COVID-19 yang telah ditentukan pemerintah. Agar jarak tetap terjaga, pemberian persembahan dilakukan dengan berjalan ke depan. Jemaat keluar dari sisi kiri dan kembali melalui lorong tengah. Dilakukan secara bergantian dari baris kiri ke baris kanan. Pintu keluar dibagi menjadi dua sisi, tangga utama di dalam gereja dan tangga samping yang dapat diakses melalui pintu sebelah kanan. Jaga jarak dan tidak bersentuhan merupakan jalan terbaik untuk terhindar dari COVID-19. Saudara-saudara, simulasi tata cara ibadah hari Minggu yang sudah disimulasikan ini, kami berharap jemaat memperhatikan dan mematuhinya. Jemaat sekalian, kami mau meyakinkan pelaku Majelis Jemaat GPIB Karis bahwa tata cara ibadah hari Minggu mempergunakan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Karena itu, jemaat jangan ragu dan jangan takut sambil kita berdoa agar Tuhan menyertai kita agar kita tidak terpapar COVID-19. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Laporan keuangan penerimaan sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020 sebesar Rp19.896.688. Apabila ada kesalahan pembukuan pada warta jemaat, mohon menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat, saya undang kita berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan telah kau dengar, maka sekarang kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukan firman Tuhan yang telah kau dengar di setiap doa dan kerja dalam kehidupanmu.
Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selain firman, majelis bertugas dan seluruh perangkat ibadah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.